Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hari Natal biasanya identik dengan kedamaian. Tetapi tentunya bukan berarti pada hari itu tidak terjadi kejadian-kejadian mistis. Dalam kegelapan malam musim penghujan pada bulan Desember, mengintai sosok mengerikan yang bernama Krampus. Sosok ini tidak bertujuan membawa kegembiraan maupun bersenang-senang, tapi dia datang untuk menyiksa anak-anak nakal, menculik mereka, dan membawa mereka ke neraka. Tentu hal itu bukanlah kisah keceriaan Natal yang biasa didengar. Kisah Krampus ini berasal dari legenda masyarakat pagan, yakni komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir. Dalam sejarah, istilah paganisme lazim digunakan oleh komunitas Kristen awal Romawi pada abad keempat, guna membedakan keimanan mereka dari praktik dan tradisi para pemuja dewa. Sejak saat itu, paganisme menjadi salah satu kategori pembeda yang penting di dalam proses kristenisasi di luar Eropa. Mereka menjadi sasaran kristenisasi karena kepercayaannya yang dianggap sesat, perilaku yang barbarik, dan terbelakang. Seluruh praktik dan tradisi kaum pagan, seperti festival, upacara magis, dan kepercayaan mereka terhadap para dewa, bertaut erat dengan satu pandangan dunia tentang alam semesta. Krampus selalu muncul sebagai sosok supranatural masyarakat pagan. Awal mula kemunculan Krampus berasal dari mitologi Nordik. Namanya berasal dari kata Jermanik Krampen, yang berarti cakar. Dan dia diklaim sebagai putra Hel, yang merupakan dewi neraka. Krampus sendiri adalah sosok perpaduan antara setengah kambing dan setengah iblis yang menakutkan, dan muncul dengan wajahnya yang hancur. Dia menampakkan diri dengan berbulu, biasanya berwarna coklat atau hitam, dan memiliki kuku terbelah, bertanduk, taring dan lidahnya yang runcing dan panjang, persis seperti makhluk yang keluar dari mimpi buruk. Sosok Krampus ini datang dengan membawa seikat batang pohon birch, atau yang dikenal dengan pohon betula pendula. Ikatan ranting tersebut dikenal dengan ruten, yang dipergunakan untuk menyerang dan menghukum anak yang berperilaku tidak baik. Dalam beberapa versi, ruten biasanya digambarkan sebagai cambuk. Meskipun Krampus muncul dalam banyak variasi, sebagian besar memiliki beberapa ciri fisik yang sama. Sosok Krampus ini diyakini membawa rantai, yang dianggap melambangkan pengkhianatan iblis oleh gereja Kristen. Rantai tersebut terkadang disertai dengan lonceng dengan berbagai ukuran. Selain itu, Krampus muncul dengan karung atau keranjang yang diikatkan di punggungnya dengan maksud sebagai alat pembawa anak-anak jahat untuk ditenggelamkan, dimakan, atau diangkut ke neraka. Banyak yang menganggap bahwa hiasan rantai yang diikatkan ke Santo Nikolas bisa menahan Krampus agar tidak mengganggu mereka. Santo Nikolas adalah orang Yunani yang lahir pada akhir abad ketiga, sekitar tahun 280 Masehi. Dia adalah seorang uskup yang sangat populer di Myra, kota kecil yang pernah menjadi bagian Imperium Romawi, tepatnya di wilayah Turki. Pada hari pestanya pada tanggal 6 Desember, dia membawa berbagai macam hadiah untuk anak-anak. Santo Nikolas dikenal sebagai santo yang sangat baik hati, dan oleh karena itulah ia menjadi populer. Karena kebaikannya, Nikolas dijadikan orang suci. Dia kerap dikaitkan dengan mukjizat dan banyak orang yang kagum, sehingga menganggapnya sebagai orang suci. Dia adalah perlindung banyak orang, dari anak yatim sampai tahanan. Cerita kebaikan Santo Nikolas terus terawat sepanjang abad, bahkan hingga hari ini. Wafat pada 6 Desember 343 Masehi, nama Santo Nikolas masih terkenal bahkan setelah kematiannya. Ada pihak yang meyakini bahwa sisa-sisa jenazahnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara ajaib.
sehingga akhirnya dicuri dari makamnya di negara asalnya. Penghormatan terhadap Santo ini menyebar dan kerangka jenazahnya dipindahkan ke Bari, Italia Selatan. Karena kebaikannya itulah, figur Sinterklas yang membawa hadiah pada saat Natal merupakan sekularisasi tokoh Santo Nikolas yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan dalam perayaan Santo Nikolas, karena inti dari perayaan adalah berbagi kebahagiaan pada teman-teman dan orang-orang sekitar yang tidak mampu, sesuai dengan apa yang pernah dijalani selama hidupnya. Kedatangannya digambarkan dengan berjalan kaki dan membawa barang-barang sebagai hadiah bagi yang membutuhkan di malam Natal. Hubungan Krampus dan Santo Nikolas memiliki jejak yang sangat panjang. Di setiap perayaan Santo Nikolas di tanggal 6 Desember, di situ pula dirayakan Krampus. Dan sampai di malam Natal, Santo Nikolas yang juga dianggap sebagai Sinterklas akan datang bersamaan dengan Krampus. Setelah malam Natal, anak-anak bangun pada pagi hari untuk memeriksa hiasan sepatu mereka. Jika mereka anak baik, maka mereka menerima hadiah yang diyakini dari Santo Nikolas. Jika perilaku mereka buruk, sepatu mereka akan berisi seikat ruten, yang berarti Krampus menjadi mimpi buruk bagi anak-anak nakal. Konon, Krampus selalu meninggalkan bundel rutennya setelah melakukan aksinya. Orang tua kemudian akan mengecat dengan warna emas rutan tersebut sebagai hadiah perpisahan dan menggantungnya sepanjang tahun, sebagai pengingat yang menakutkan untuk anak-anak agar mengubah perilakunya menjadi baik. Di beberapa negara Eropa, orang dewasa merayakan tradisi tersebut dengan parade Krampus yang diadakan setiap tahunnya. Acara tersebut menghidupkan kembali tradisi berabad-abad dengan berpakaian seperti binatang, yang juga terkadang mereka melakukan atraksi dengan mencabu peserta lain. Para peserta juga akan lari sebagai praktik ritual pagan kuno yang dimaksudkan untuk mengusir hantu. Sementara para orang tua akan menghidangkan cemilan seperti kue yang disebut Krampus Love untuk dibagikan dan bertujuan untuk mengusir iblis. Tradisi lain adalah kartu Krampus yang telah dipraktikkan oleh orang Eropa sejak tahun 1800-an. Kartu ini biasanya berisi pantun lucu dengan gambar Krampus yang meneror anak-anak. Pada abad ke-12, Gereja Katolik yang pertama kali berusaha menyingkirkan kepercayaan pada Krampus karena kemiripannya dengan iblis yang tidak pantas untuk mendapatkan hari perayaan. Namun perayaan tetap berlanjut. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1923 oleh rezim Dollfuss Austria di bawah bimbingan Partai Sosial Kristen Konservatif. Selama Perang Dunia II, kaum fasis Eropa mengutuk Krampus. Pada tahun 1950, pemerintah Austria membagikan pamflet yang menyatakan Krampus sebagai jelmaan iblis. Mereka juga melarang perayaan apapun yang terkait dengannya. Namun pada pergantian abad, perayaan tersebut mulai diperbolehkan kembali. Sekarang, Krampus bahkan telah menjadi budaya pop modern yang muncul di acara-acara televisi seperti American Dad, Grimm, Supernatural, The Office, dan bahkan sampai menelurkan filmnya sendiri pada tahun 2015. Toko-toko mulai mengomersialkan Krampus dengan penjualan patung coklat dan hiasan tanduk. Sekarang, perayaan Krampus telah menyebar ke Amerika Utara. Penduduk Orlando di Florida setiap tahun mengadakan festival Krampus Night yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember. Dan di Dallas, sebuah komunitas Krampus mengadakan festival kostum dan parade. Pada awalnya, perayaan Krampus tidak diperbolehkan oleh gereja karena dianggap sebagai ritual iblis. Namun seiring berjalannya waktu, perayaan Krampus juga dilakukan ketika memperingati Santo Nikolas. Di Indonesia sendiri, Krampus menjadi bagian yang disembunyikan. Mungkin hanya para pelaku pemuja setan atau kelompok satanik yang paham akan kehadiran sosok Krampus ini. Mereka menganggap jika Krampus adalah roh yang harus dipuja. Bahkan dianggap sakral ketika muncul pemahaman tentang tumbal, termasuk meminum darah anak-anak. Kelompok satanik merupakan orang-orang yang melakukan pemujaan terhadap setan, namun mereka tidak menyembah setan tersebut. Kebanyakan mereka yang tergabung dalam kelompok satanik adalah mereka yang menganut ateis.
Sinterklas mungkin masih memegang gelar seperti sosok yang paling dinantikan ketika bulan Desember. Akan tetapi, popularitas Krampus yang semakin meningkat mungkin akan membuat Sinterklas tenggelam pada tahun-tahun mendatang. Jadi, untuk anak nakal maupun anak baik, ingatlah bahwa Krampus selalu mengintai dengan membawa cambuk dan keranjang. Dan dia tidak ingin apapun selain menyeret ke dalam neraka jahanam. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasane Anda kersanengku